Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 12 IPA 2. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tegar. Perkenalkan, nama saya Sofri. Perkenalkan, nama saya Nazwa. Perkenalkan, nama saya Sofia. Perkenalkan, nama saya Mulia Feis. Perkenalkan, nama saya Rasya Albani Wijatiko. Di sini kami akan menampilkan hasil percobaan kami. Sebelum masuk ke percobaannya, kalian harus tahu dulu nih sedikit mengenai tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang mempunyai ciri sebagaimana makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri tumbuhan adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tanaman dapat dilihat dari makin besarnya suatu tanaman yang disebabkan oleh jumlah sel yang bertambah banyak dan bertambah besar dan bersifat tidak dapat balik. Selain tumbuh, tanaman juga mengalami perkembangan. Perkembangan adalah peristiwa biologis menuju kedewasaan tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dengan perubahan bentuk tubuh, metamorfosis, dan tingkat kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang berjalan secara simultan pada waktu yang bersamaan. Perbedaannya terletak pada faktor kuantitatif karena mudah diamati, yaitu perubahan jumlah dan ukuran. Sebaliknya, perkembangan dapat dinyatakan secara kualitatif karena perubahannya bersifat fungsional. Tumbuhan yang masih kecil belum lama muncul dari biji dan masih hidup dari persediaan makanan yang terdapat di dalam biji, yang dinamakan kecambah atau plantula. Awal perkecambahan dimulai dengan berakhirnya masa dormansi. Masa dormansi adalah berhentinya pertumbuhan pada tumbuhan dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Berakhirnya masa dormansi ditandai dengan masuknya air ke dalam biji suatu tumbuhan yang disebut dengan proses imbibisi. Imbibisi ini terjadi karena penyerapan air akibat potensial air yang rendah pada biji yang kering. Air yang berimbibisi menyebabkan biji mengembang dan memecahkan kulit pembungkusnya dan juga memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut melanjutkan pertumbuhan. Biji dapat berkecambah karena di dalamnya terdapat embrio atau lembaga tumbuhan. Embrio tumbuhan mempunyai 3 bagian. Yang pertama ada akar lembaga atau calon akar atau radikula. Yang kedua ada daun lembaga atau kotiledon. Dan yang terakhir ada bayang lembaga atau cauliculus. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Salah satunya yaitu faktor cahaya. Cahaya kelihatannya merupakan petunjuk utama yang memberitahu benih bahwa ia telah menembus tanah. Kita dapat menipu biji kacang hijau sehingga biji mengecambahkan bijinya dalam keadaan gelap. Dari keadaan tersebut, kami termotivasi untuk melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan biji kacang hijau di 3 tempat berbeda, yaitu di tempat gelap, terang, dan juga remang-remang. Pemilihan tempat ini sudah melalui pertimbangan kami. Untuk itu, kami membuktikannya dengan melakukan pengamatan seperti yang ada pada video ini. Sebelum lanjut, kita akan menyimak dulu materi yang satu ini. Epigel
Perkecambahan epigeal merupakan perkecambahan yang ditandai dengan bagian kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah karena pemanjangan hipokotil. Kotiledon sebagai cadangan energi akan melakukan proses pembelahan dengan sangat cepat untuk membentuk daun. Proses ini dapat dilihat pada perkecambahan kacang hijau. Hipogeal. Perkecambahan hipogeal merupakan perkecambahan yang ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah, sedangkan kotiledon tetap berada dalam tanah. Hal ini disebabkan bagian epikotil yang mengalami pemanjangan. Proses ini dapat dilihat dari atau pada perkecambahan kacang kaprik. Faktor eksternal. Yang pertama adalah suhu. Setiap spesies ataupun varietas tanaman memiliki rentan terhadap suhu tertentu, yaitu suhu minimum, optimum, dan maksimum. Jika lingkungan suhu minimum, maka tanaman tidak akan tumbuh. Yang kedua, air. Air menjadi salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Tanpa adanya air, makhluk hidup tidak dapat bertahan dan melangsungkan kehidupannya. Dan yang ketiga, cahaya. Pada proses pertumbuhan, cahaya matahari juga berpengaruh pada periode pembungaan atau tumbuhnya bunga, yang peristiwa ini dikenal sebagai fotoperiodisme. Yang pertama ada gen. Nah, gen ini berfungsi menurunkan informasi genetik dengan pengkodean protein. Gen menentukan sifat fisik yang akan diturunkan oleh induk pada keturunannya. Tanaman yang memiliki gen tumbuh yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya. Selanjutnya yang kedua ada hormon. Nah, hormon tumbuhan atau fitohormon adalah sekumpulan senyawa organik yang dalam kadar sangat kecil mampu mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan atau taksis pada tumbuhan. Nah, selanjutnya ini jenis-jenis hormon pada tumbuhan. Antara lain yang pertama ada auksin. Auksin adalah hormon yang berfungsi memacu perpanjangan sel, merangsang pembentukan bunga dan buah, serta mengaktifkan kambium untuk membentuk sel-sel baru. Yang kedua ada sitokinin. Sitokinin merupakan hormon yang memicu pembelahan sel serta mempercepat pembentukan akar dan tunas. Yang ketiga ada asam absisat. Pada tumbuhan, asam absisat berperan dalam proses perontokan daun. Faktor internal keempat, giberelin. Hormon yang merangsang pembelahan dan pembesaran sel serta perkembangan biji disebut giberelin. Pada tumbuhan tertentu, giberelin mampu membuat bunga muncul lebih cepat. Kelima, etilen. Etilen merupakan hormon yang berfungsi menghambat perpanjangan batang, mempercepat penuaan buah, dan menyebabkan penuaan daun. Keenam, asam traumalin. Merupakan hormon yang merangsang pembelahan sel-sel di bagian tubuh tumbuhan yang mengalami kerusakan. Ketujuh, kalin. Kalin dibedakan atas rizokalin untuk merangsang pembentukan akar, kaulokalin untuk merangsang pembentukan batang, filokalin untuk merangsang pembentukan daun, dan antokalin untuk merangsang pembentukan bunga. Selain kacang hijau, selanjutnya kami akan melakukan percobaan penumbuhan akar pada bawang merah. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan video kami sampai selesai. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Dadah!